Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kajian kita malam hari ini kita akan mengkaji bimbingan Al-Quran dan Sunnah dalam membina keluarga mawaddah warahmah. Jadi dalam 2 atau 3 kajian insyaallah kita akan mempelajari bagaimana bimbingan Quran dan Sunnah bagi kepala keluarga, bagi suami, juga bagi istri, agar mereka bisa membina keluarga yang mawaddah warahmah. Mawaddah itu cinta, warahmah itu kasih sayang. Nah, kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan pertolongan kepada semua keluarga orang-orang beriman agar mereka bisa menjalani bimbingan Allah dan Rasulnya di dalam Quran maupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bagian yang pertama kita akan mempelajari bahwa perasaan cinta dan kasih sayang itu anugerah dari Allah. Ketika sebelumnya 2 orang yang tidak pernah mengenal, bahkan mungkin dikenalkan, ada proses ta'aruf, tapi cuma sebentar. Ketika mereka berkeinginan menjalin hubungan yang sesuai dengan landasan syariat, mereka diikat oleh perasaan cinta dan kasih sayang. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tumbuhnya perasaan cinta dan kasih sayang itu menunjukkan kekuasaan Allah. Tidak ada yang mampu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian. Nah, dari kalangan manusia juga. Nah, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram terhadapnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian itu mawaddah, perasaan cinta. Cinta ini naluri, laki kepada wanita, wanita kepada laki-laki, itu mawaddah. Wa rahmah itu kasih sayang, perasaan kasihan, dominan perasaan kasihan kalau rahmah. Nah, maka yang mengikat ini perasaan cinta dan kasih sayang. Kalau cinta sudah berkurang karena sudah begitu lama, sudah begitu terasa terbiasa, nah, maka jangan sampai rahmah itu hilang, kasih sayang itu jangan sampai hilang. Maka kata sebagian ulama, nikahkan putrimu kepada orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang soleh. Karena kalaupun seandainya perasaan cinta sudah hilang, tapi perasaan sayang, perasaan kasihan itu akan membuat dia tidak mendolimi putrimu. Ketika cinta sudah mulai pudar, ya, karena perasaan bosan dan sebagainya, rahmah jangan sampai hilang, perasaan kasihan, perasaan tidak ingin istrinya mendapatkan hal-hal yang merugikan dia, memudaratkan dia, itu rahmah. Nah, dan sebagian ulama berdalil dengan ayat ini. Kalau tadi disebut khalaqalakum min anfusikum, Allah ciptakan dari jenis kalian. Jadi istri itu dari jenis kita, sama-sama manusia. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil menjelaskan bahwa ini dalil menunjukkan tidak bolehnya atau haramnya pernikahan antara manusia dengan jin. Nah, walaupun itu memungkinkan terjadi, tapi sebagian ulama berdalil dengan ayat ini bahwa pernikahan itu sebenarnya haram, karena pasangan yang diridai Allah itu adalah min anfusikum, dari jenis kalian. Ini salah satu istimbat, meskipun di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, ini Quran surah Ar-Rum ayat 21. Berikutnya yang perlu kita pahami adalah nikmat pernikahan adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk semakin meyakinkan kita bahwa dialah Allah satu-satunya yang layak untuk diibadahi. Ini disebutkan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 72. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah yang menjadikan pasangan untuk kalian dari jenis kalian. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Dan dia menjadikan dari pasangan kalian terlahir nanti keturunan anak dan cucu. Wa razaqakum minat thayyibat. Dia memberikan rizki yang baik kepada kalian. Itu Allah semua. Afabil batili yu'minuna wa bini'matillahi hum yakfurun. Apakah setelah nikmat-nikmat ini diberi anugerah, dimudahkan ada pasangan, sehingga kemudian diberi karunia anak, diberi rizki yang baik,
Apakah mereka beriman terhadap kebatilan, berbuat kesyirikan? Wa bi ni'matillahi hum yakfurun, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka mengkufuri, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah menegur orang-orang yang menyekutukan Allah dengan menyebutkan di antara nikmat itu nikmat pernikahan. Yang menakdirkan kalian memiliki pasangan itu Allah. Yang menakdirkan dari pasangan itu Allah jadikan keturunan anak, kemudian sampai cucu dan seterusnya, itu Allah. Tapi kenapa kalian berbuat syirik kepada Allah, kufur terhadap nikmat Allah yang satu-satunya yang berhak kalian ibadahi? Nah, kemudian di dalam hadis riwayat Muslim, di akhirat nanti Allah ingatkan nikmat pernikahan itu. Jadi di antara hal yang diingatkan Allah kepada manusia adalah nikmat pernikahan itu. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Fayalqal 'abda." Allah menemui seorang hamba, fayaqul, kemudian Allah berfirman, "Ai ful, wahai fulan, alam ukrimka, bukankah aku telah memuliakan engkau? Wa usawwidka, aku jadikan engkau sebagai tokoh. Wa uzawwijka, aku nikahkan engkau." Jadi diingatkan, wa uzawwijka, dan aku telah menikahkan engkau. Wa usakhir lakal khayla wal ibil, dan aku jinakkan untukmu kuda dan unta sebagai kendaraan yang memudahkanmu. Wa adzarka tar'asu wa tarba', bukankah aku jadikan engkau sebagai pemimpin yang ditaati? Setidaknya setiap orang menjadi pemimpin dalam keluarganya. Diingatkan nikmat-nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah aku muliakan engkau, aku jadikan engkau tokoh, aku nikahkan engkau, aku jadikan engkau memiliki pasangan, aku mudahkan untukmu kuda dan unta, aku jadikan engkau pemimpin yang ditaati. Fayaqulu bala, maka orang itu akan menyatakan, benar ya Allah. Fayaqul, maka Allah berfirman, afadhananta annaka mulaqi, apakah engkau dulu menyangka bahwa engkau akan berjumpa dengan aku di masa ini, di hari kiamat ini, di kehidupan akhirat ini? Fayaqulu la, maka orang itu menyatakan, tidak ya Allah, aku lalai ya Allah, aku lupa bahwa nanti aku akan berjumpa denganmu. Fayaqul, maka Allah berfirman, fa inni ansaka kama nasitani, maka aku melupakanmu saat ini sebagaimana engkau dulu melupakan aku. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Nah, maka pernikahan itu adalah sebuah nikmat yang Allah akan ingatkan kepada hamba pada hari kiamat nanti. Nah, artinya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap pernikahan itu. Kemudian di dalam surah An-Nur ayat ke-32, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang belum punya pasangan, yang sudah layak menikah. Bagi orang-orang yang belum punya pasangan, mungkin karena memang belum pernah menikah, atau sudah pernah menikah tapi mungkin telah berpisah atau ditinggal mati. Jika memang dia layak untuk menikah, Allah anjurkan untuk menikahkan. Ini dalam Quran surah An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih
wallahu wasi'un alim. Wa ankihul ayama, dan nikahkanlah orang-orang yang tidak memiliki pasangan, minkum, di antara kalian, wassalihina, dan orang-orang yang sudah layak untuk menikah, min ibadikum wa imaikum, baik itu dari hamba sahaya laki-laki dan wanita kalian. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih, jika mereka orang-orang yang fakir, Allah akan membuat mereka berkecukupan dengan karunia darinya, dengan sebab pernikahan itu. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, maka di sini sebagian sahabat seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, itu menjelaskan bahwa Allah berjanji di dalam ayat ini untuk memberi kecukupan kepada orang-orang yang memiliki keinginan menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Nah, maka Allah akan berikan kekayaan, kecukupan kepada dia. Ini dalam Quran surah An-Nur ayat 32. Dan disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Hakim dan lainnya dari Abu Hurairah, ada 3 kelompok orang yang Allah akan bantu, akan beri pertolongan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Thalathatun haqqun 'ala Allahi an yughniyahum an yu'inahum. Ada 3 kelompok orang yang Allah akan menolong mereka. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Wan nakihu yuridu an yasta'iffa, seorang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya. Nah, dia tidak ingin terjatuh ke dalam dosa. Maka orang yang punya niatan baik seperti ini, Allah akan bantu. Nah, yang ketiga, wal mukatabu yuridul ada, dan seorang budak yang sedang mengangsur pembayaran tebusan dirinya. Al mukatab itu orang budak, hamba sahaya yang punya perjanjian dengan tuannya. Tuan, saya akan cicil tiap bulan kepada Anda, nanti kalau sudah sampai nominal tertentu, bebaskan saya. Kemudian ada kesepakatan antara budak dengan tuannya itu. Maka budak yang sedang berjuang untuk bekerja setiap bulan membayar tebusan dirinya, itu Allah akan bantu dia. Selain dari kedua kelompok yang lain, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang menikah ketika dia berharap dengan pernikahan itu dia menjaga kehormatan dirinya. Nah, ini hadis riwayat Al-Hakim, dinyatakan sahih sesuai syarat Muslim oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Nah, berikutnya kita akan sebutkan sebuah hadis tentang 5 hak istri terhadap suaminya. Ini 5 hak istri terhadap suaminya. An Hakim bin Muawiyah Al-Kushairi an abihi, dari Hakim bin Muawiyah Al-Kushairi, dari ayahnya. Ayahnya Muawiyah bin Haidah Al-Kushairi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apakah hak istri kita terhadap kita? Masya Allah, para sahabat itu memang orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi murid terbaik. Pertanyaan mereka itu seringkali mewakili keinginan tahuan kita.
wahai Rasulullah, apakah hak istri kita terhadap kita? Qala, Nabi SAW menyatakan, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan kepadanya jika engkau makan. Artinya, jangan sampai engkau makan tidak kelaparan, sedangkan istrimu kelaparan, tidak engkau perhatikan asupan makanannya. Wa taksuha idza tasaita. Engkau beri pakaian kepadanya jika engkau berpakaian. Artinya, jangan sampai seorang suami sering beli baju, ya, beli kebutuhan sandangnya, tapi istrinya tidak pernah dia pikirkan untuk dibelikan pakaian yang layak untuk istrinya. Nah, maka ini tidak menjalankan hak istri terhadap suami. Berikutnya, wala tadribil wajha. Jangan memukul wajah. Jangan memukul wajah. Nabi melarang seorang suami memukul wajah, baik meninju, menempeleng dengan pada wajahnya, itu dilarang oleh Nabi SAW. Para ulama menjelaskan beberapa sebab kenapa terdapat larangan memukul wajah. Di antaranya karena wajah itu berisi indera bagi fungsi-fungsi kebutuhan hidup manusia. Indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, indera pengecap rasa di situ. Ketika dia dipukul, ya, bisa jadi akan mengurangi atau menghilangkan fungsi itu tadi. Fungsi penglihatan berkurang, pendengaran berkurang, penciuman berkurang, ya, dan itu memudaratkan. Nah, di antara sebab lainnya adalah karena wajah itu lebih lunak, lebih sensitif. Pukulan pada wajah dengan pada anggota tubuh yang lain dengan kadar kekuatan yang sama, pengaruhnya lebih berbahaya ketika mengenai wajah. Wajah itu mudah terluka, mudah menimbulkan bekas. Nah, dan karena wajah itu adalah bagian dari tampilan perwajahan kita, bagaimana kebaikan sosok tampilan seseorang itu terlihat dari wajahnya, maka dilarang untuk memukul wajah. Nah, berikutnya, wala tuqabbih. Jangan engkau menjelek-jelekan dia. Jadi seorang suami itu tidak boleh menjelek-jelekan istri. Menjelek-jelekan istri secara fisik, menjelek-jelekan istri secara non-fisik juga dilarang. Fisik itu wajahnya dikritik, ya, bentuk fisiknya, tinggi badannya, warna kulitnya dijelek-jelekan, itu dilarang oleh Nabi SAW. Termasuk juga non-fisiknya. Non-fisik itu seperti celaan terhadap kecerdasannya. Nah, kamu ini bodoh misalkan. Itu masuk dalam larangan wala tuqabbih. Jangan engkau jelek-jelekan istrimu, karena hak dia, engkau tidak boleh menjelek-jelekan dia. Nah, menyatakan dia dungu, nah, bodoh misalkan, maka itu bagian dari ucapan tuqabbih. Jangan engkau menjelek-jelekan istrimu. Nah, berikutnya Nabi menjelaskan hak istri terhadap suaminya adalah wala tahjur illa fil bait. Dan jangan memboikotnya kecuali di dalam rumah. Di dalam rumah. Misal kita marah kepada istri, mendiamkan istri, ya, itu area yang boleh diterapkan itu hanya di dalam rumah. Jangan sampai kita memboikot istri di luar rumah, sampai orang tahu kalau kita bertengkar dengan dia. Ketika di luar rumah, tidak boleh ada yang tahu.
urusan kita mendiamkan dia itu hanya berlaku di dalam rumah saja. Maka termasuk seorang suami melaksanakan larangan Nabi kalau dia misalkan sudah sama-sama berangkat ke sebuah tempat, setelah itu marah kepada istrinya ditinggal. Maka ini termasuk tahjur masuk larangan wala tahjur illa fil bait. Karena dia menerapkan boikot itu di luar rumah. Nah, maka ini adalah bahan nasihat dari Nabi, bimbingan dari Nabi yang mungkin bisa menjadi bahan introspeksi kita. Nah, kalau sebelumnya kita mungkin pernah melaksanakan bagian dari larangan ini, kita pernah menjelek-jelekan istri, maka kita bertaubat kepada Allah, kemudian kita minta maaf kepada istri kita, karena kita tidak melaksanakan hak dia. Nah, kadang seorang suami tidak pernah KDRT, secara fisik tidak pernah memukuli istri, nah, tapi ucapannya pedas sekali. Beberapa kali istri itu disakiti hatinya dengan ucapan-ucapan ejekan, perendahan, secara fisik maupun non-fisik. Nah, dan kita dilarang untuk memboikot istri kecuali di dalam rumah. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud. Kemudian pembahasan yang terakhir kita untuk kajian kita di malam hari ini, ya, karena sebenarnya pembahasan ini panjang. Insya Allah kita bagi menjadi dua kajian atau 3 kajian, ya. Nabi SAW di dalam Haji Wada memerintahkan kepada kita para lelaki untuk bertakwa kepada Allah terhadap istri kita. Nabi SAW menyatakan, fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para istri kalian. Hati-hati. Sikap kita terhadap istri kita itu bagian dari ketakwaan kepada Allah. Ada sikap-sikap suami mendolimi istri yang itu berarti mencederai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyatakan, fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Ya. Ini kalau dalam riwayat Muslim lafadznya akhadtumuhunna bi amanillah. Kalau di dalam riwayat selain Muslim, riwayat Abu Dawud, riwayat Ibnu Majah, itu akhadtumuhunna bi amanatillah. Nah, saya pernah menyampaikan tausiah di sebuah pernikahan, menyampaikan hadis riwayat Muslim ini. Selesai menyampaikan tausiah, ada bapak-bapak yang mengkritik, memberi masukan. Ustaz, itu lafadznya bukan bi amanillah, tapi bi amanatillah. Nah, kemudian saya jelaskan, iya Pak, memang ada lafadz bi amanatillah, tapi kalau di dalam riwayat Muslim lafadznya bi amanillah. Nah, artinya di dalam riwayat Muslim lafadznya bi amanillah, sedangkan di dalam riwayat yang lain bi amanatillah. Riwayat Abu Dawud, riwayat Ibnu Majah, itu bentuknya lafadznya dengan bi amanatillah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna an la yuti'na furushakum ahadan takrahunah. Wajib bagi mereka untuk tidak mempersilahkan siapapun yang kalian tidak sukai menyentuh ranjang kalian, memasuki rumah kalian. Itu hak suami berpesan kepada istri, saya tidak suka dengan fulan atau fulanah. Jangan sampai fulanah masuk ke rumah saya. Itu hak suami. Nah, meskipun teman baiknya atau meskipun saudaranya, ketika saudaranya itu ingin membuat hubungan suami istri ini renggang atau terpisah, punya hak suami
untuk melarang istri, orang ini saya tidak suka, jangan sampai berada di rumah saya. Itu hak suami. Walakum alaihinna an la yuti'na furushakum ahadan takrahunah. Fa in fa'alna dzalik, kalau sampai dia melakukan hal yang terlarang itu, Anda sudah larang dia untuk tidak memasukkan fulanah atau fulan ke dalam rumah, ternyata dia melanggar hal itu, pelanggaran yang tidak sampai pada taraf perbuatan keji, perbuatan zina, bukan. Nabi menyatakan fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai, pukulan yang tidak mematahkan tulang, pukulan yang tidak menimbulkan bekas, menimbulkan cedera, menimbulkan cacat. Itu ghairu mubarrih. Tentunya dilarang pada wajah, seperti tadi disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka para istri wajib untuk kalian beri nafkah dan pakaian secara ma'ruf. Secara ma'ruf itu secara hal yang dipandang baik dalam kebiasaan orang-orang pada waktu itu. Nah, jadi ini hadis riwayat Muslim. Nah, jadi secara ringkas materi yang kita kaji malam ini, kita tadi telah membahas tentang perasaan cinta dan kasih sayang itu adalah anugerah dari Allah. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian perasaan cinta dan kasih sayang. Kemudian nikmat pernikahan adalah untuk mentauhidkan Allah. Ini yang sudah kita pelajari tadi. Kita bahas surat An-Nahl ayat 72. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Apakah mereka beriman terhadap kebatilan, kalian berbuat kesyirikan, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka mengkufuri, tidak mentauhidkannya. Nah, kemudian di akhirat nanti Allah akan ingatkan nikmat pernikahan tersebut. Ketika seorang hamba bertemu dengan Allah, Allah akan mengingatkan, alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijka. Bukankah aku telah memuliakan engkau, menjadikan engkau tokoh, menikahkan engkau, menjadikan engkau memiliki pasangan. Ini hadis riwayat Muslim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang sudah layak menikah. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Quran surah An-Nur ayat 32. Dan kita juga telah membahas adanya 3 kelompok orang yang Allah akan bantu. Di antaranya orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang menikah yang berharap dengan pernikahan itu dia bisa menjaga kehormatan dirinya, dan seorang budak yang mengangsur pembayaran tebusan untuk dirinya. Ini hadis riwayat Al-Hakim, dinyatakan sahih sesuai syarat Muslim oleh Ad-Dhahabi. Kemudian 5 hak istri terhadap suaminya disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi, yaitu seorang suami hendaknya memberikan makan kepada istri ketika dia makan. Jangan sampai seorang suami kenyang sedangkan istri kelaparan. Yang kedua, seorang suami hendaknya memberikan pakaian yang layak bagi istri. Jangan sampai sang suami terus berganti pakaiannya, dia selalu memperhatikan kebutuhan pakaiannya, tapi dia melupakan kebutuhan pakaian bagi istrinya. Yang ketiga, Nabi melarang memukul wajah. Yang keempat, Nabi menyatakan wala tuqabbih, janganlah engkau menjelek-jelekkan istrimu, menjelek-jelekkan fisiknya ataupun menjelek-jelekkan non fisiknya. Yang terakhir,
Nabi menyatakan wala tahjur illa fil bait. Jangan engkau boikot istri, jangan engkau jauhi istrimu, tidak menyapa istri, tidak mengajak bicara dia, kecuali sekedar menerapkannya di dalam rumah saja. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang terakhir pembahasan kita tadi, Nabi SAW menyampaikan wasiat dalam haji wada agar para suami bertakwa kepada Allah terhadap istri-istrinya, karena mereka telah mengambil amanah dari Allah, mengambil istri-istri itu sebagai amanah dari Allah, dan mereka menghalalkan kemaluan para istri itu dengan kalimat Allah. Dan suami punya hak untuk melarang siapapun yang tidak disukai suami masuk ke dalam rumahnya. Kalau sampai sang istri melanggar hal tersebut, tetapi pelanggarannya masih bukan pelanggaran yang berat, bukan sampai terjadi perselingkuhan dan semisalnya, maka Nabi menyatakan fadribuhunna darban ghayra mubarrih. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai, pukulan yang tidak sampai mematahkan tulang, pukulan yang tidak sampai membekaskan luka. Dan wajib bagi suami untuk memberikan nafkah dan pakaian secara ma'ruf kepada istrinya. Ini hadis riwayat Muslim. InsyaAllah kajian kita tentang bimbingan Quran dan Sunnah dalam membina rumah tangga, mawaddah warahmah, InsyaAllah masih akan berlanjut pada kajian berikutnya. Nah, ya. Mau bertanya. Ya. Nah. Pertama mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Nah. Mungkin cinta boleh pudar, ya. Tetapi kasih sayang tetap kita jaga untuk selamanya. Nah. Dalam rumah tangga. Nah. Apakah ada cinta tanpa kasih sayang? Nah. Ini cinta apa ini? Apa cinta buta atau istilahnya atau bagaimana? Nah. Sebab perhatian cinta dan kasih sayang ini selalu berpasangan ini memang. Ya. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah apakah ada cinta tanpa kasih sayang? Nah, kalau kita melihat di dalam tafsir para ulama, cinta dan kasih sayang itu rangkaian penyebutan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 tadi. Mawaddah itu cinta, warahmah itu kasih sayang. Mawaddah itu adalah naluri nafsu laki-laki kepada wanita. Nah, maka kalau ada perasaan cinta tanpa kasih sayang, itu biasanya adalah dalam ikatan yang tidak sah, dalam ikatan bukan pernikahan yang syar'i. Karena sekedar dia ingin melampiaskan nafsunya saja, cinta seorang laki-laki kepada perempuan saja. Maka bisa jadi ada mawaddah di situ karena ada ketertarikan secara fisik, tetapi tidak ada rahmah sesuai dengan bimbingan syariat karena memang itu berjalan dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Terima kasih. Nah, mungkin ada lagi tentang ayat dan hadis yang tadi kita pelajari. Ya. Tentang pemboikotan suami kepada istri, ya. Itu di luar rumah. Nah, bagaimana seandainya terjadi kebalikannya? Artinya si istri juga pemboikot suami. Nah. Sedangkan suami di waktu di luar ini menerapkan hadis yang dijelaskan, ini tidak ketahuan orang lain. Tapi si istri tidak mau bicara kepada wanita. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada pertanyaan, bagaimana jika suami bukan pelaku, tapi suami korban? Korban pemboikotan. Jadi hajar di sini. Nah, niatan suami bagus, ya, karena entah karena dia masuk kategori suami takut istri atau karena sebab yang lain. Ya, maka dia tidak berharap memboikot istrinya, atau katakan dia orang yang baik karena dia berharap
menjalankan bimbingan Nabi. Dia tahu bahwasanya dia tidak boleh menerapkan boikot kepada istrinya di luar rumah. Tapi ternyata istrinya yang memboikot dia. Nah, di luar rumah. Misalkan ketika berada di luar yang marah istri duluan. Kemudian istri itu memilih untuk, saya pesan Gojek sudah, misalkan. Saya pesan kendaraan lain. Nah, atau telepon kepada temannya untuk dijemput, misalkan. Maka di sini yang tidak salah adalah suami, karena suami tidak termasuk menelantarkan hak istri, karena itu bagian dari hak istri. Suami tidak kurang dalam menerapkan kewajiban di situ. Yang terkena tanggungan dosa adalah istri kalau dia memboikot suami tanpa alasan yang dibenarkan. Insyaallah akan ada pembahasan tersendiri nanti di majelis yang lain tentang kapankah seorang istri berhak memboikot suami. Nah, tapi asumsi kita kasus itu adalah pemboikotan yang tidak syar'i, karena sekedar emosi sesaat, karena keinginannya tidak dipenuhi, misalkan istri lihat tas suami tidak bawa uang, misalkan, kemudian marah dan memboikot di situ, maka ini termasuk sebab-sebab yang tidak diperbolehkan secara syar'i. Suami tidak bersalah karena dia tidak menelantarkan hak istri sebagaimana hadis Nabi riwayat Abu Dawud yang tadi kita sampaikan. Nah, baik. Kurang berapa menit lagi? Sudah masuk satu menit. Nah, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila yang sudah waktunya menikah tapi belum menikah, siapakah yang mempunyai kewajiban untuk menikahkan? Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya bagus, pertanyaannya menarik juga. Apabila ada di antara jamaah ini yang belum menikah, siapakah yang wajib menikahkan? Nah, hukum asal kewajiban menikahkan itu adalah pada orang tua. Hukum asal kewajiban menikahkan itu pada orang tua. Hak anak terhadap orang tuanya adalah menikahkan ketika dia sudah sampai pada usia layak menikah. Nah, atau walinya. Kalau bukan orang tua secara langsung, tapi dia wali. Misalkan orang tuanya sudah meninggal, tapi dia berada di bawah perwalian pamannya, kakeknya, dan sebagainya. Orang-orang yang menjadi wali dia. Nah, di dalam Quran surah An-Nur yang tadi kita bahas, Quran surah An-Nur ayat 32, kalau kita membaca tafsirnya, wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah orang-orang yang tidak memiliki pasangan di antara kalian. Ini kata para ahli tafsir, sasaran perintah Allah kepada aulia, kepada para walinya, kepada para wali, termasuk kepada, kalau konteks kalimat berikutnya, min ibadikum wa imaikum, konteksnya adalah kepada tuan terhadap hamba sahayanya. Itu yang wajib menikahkan. Sedangkan yang lain tidak wajib. Kalau misalkan ada yang mampu membantu, maka itu adalah bagian dari bentuk tabarru'at. Tabarru'at itu bantuan sukarela. Nah, bantuan sukarela bukan masuk kewajiban. Kalau kewajiban walinya yang wajib menikahkan. Kalau dia laki-laki belum banyak punya kemampuan, orang tuanya mampu, maka orang tuanya yang berkewajiban menikahkan. Nah, kalau ada yang lain bukan orang tua, bukan wali, tapi dia bermaksud untuk membantu, saya bantu harga atau biaya pernikahan itu, maka ini adalah bagian dari bentuk ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Nah, baik. Mungkin ada lagi sebelum kita akhiri. InsyaAllah nanti pada kajian berikutnya kita akan membahas lagi
Di kajian sesi kedua kita akan bahas surah An-Nisa, diantaranya tentang bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika istri bersikap nusyuz, bersikap membangkang terhadap perintahnya, tidak mau taat kepadanya. Apa saja tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh suami. Nah, dan kemudian di kajian-kajian berikutnya juga tidak lupa kita selipkan beberapa kewajiban istri terhadap suaminya. Nah, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik, pertolongan, kemudahan dan ampunan kepada kita dan segenap kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.